بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhullahu ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu 'ala ma asda wa an'am. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-hadi ila sabilil aqwam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal afada wal istifada wal hathu ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi thawabihi wa qurbihi. Ya Fatahu ya Alim, iftah alaina babal futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Ketua PRM Pelembutan, juga takmir masjid dari Masjid Minhajul Huda, dan juga Bapak Ibu sekalian yang insya Allah selalu diberkahi dan diberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pertama dan yang utama tentu kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, yang telah memberikan kita nikmat inayah pertolongan, yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita masih mampu untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Minhajul Huda. Di sini kita bersilaturahim dan juga tadi kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Tidak lain dan tidak bukan, di sini sama-sama kita memupuk, menambahkan, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, tak lupa kita haturkan salawat beriringkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, yang mana hingga saat ini berkat perjuangan dakwahnya beliau itu kita bisa merasakan, masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ihsan. Kalau misalkan kita tarik inggih ulur lagi berapa jauhnya kita hidup dibandingkan Rasulullah hidup niku sungguh luar biasa jauh nggih perbandingannya. Secara waktu sekarang kita baru masuk ke tahun 1448 Hijriah. Tanggal 1 atau tahun 1 Hijriah niku adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Berarti kejadian itu terjadi 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW hidup di zaman 1400 tahun yang lalu nggih Bu Pak. Kemudian kalau kita bandingkan dengan tempatnya juga, kita hidup niku ribuan kilo, tidak cuma ratusan, ribuan bahkan puluhan ribu kilo dari kota Mekah dan Madinah. Rasulullah niku dakwahnya cuma di dua kota, kota Mekah dan Madinah. Tapi rasanya, tapi pelajarannya, ajarannya niku bisa kita rasakan di sini di Gunung Kidul. Kita bisa rasakan sekarang di tahun 1448 Hijriah. Nah, niku merupakan nikmat atau kesyukuran yang luar biasa sehingga kita masih bisa menghirup, masih bisa merasakan indahnya ajaran agama Islam. Nah, alhamdulillah sekarang kita masuk di bulan, salah satu bulan yang mulia, yaitu adalah bulan Muharram. Di bulan Muharram niki sesuai namanya. Nah, bulan Muharram niku artinya bulan yang diharamkan. Nopo yang diharamkan niki di bulan Muharram? Apakah maksiat diharamkan? Kalau maksiat diharamkan niku setiap hari nggih Bapak Ibu. Setiap bulan niku maksiat juga diharamkan. Nggih. Tapi kenapa bulan Muharram niki dinamakan bulan Muharram, dinamakan bulan yang diharamkan? Karena pada saat itu di zaman Nabi Muhammad SAW ketika niku Nabi hendak masuk ke kota Mekah bersama para sahabat. Tapi kemudian dilarang oleh para kaum kafir Quraisy. Nah, di situ terjadilah perjanjian. Di mana perjanjian yang pertama bunyinya adalah kaum muslimin tidak boleh masuk Mekah untuk melaksanakan umroh. Tapi di satu sisi yang lain kaum muslimin juga meminta kepada kaum kafir Quraisy agar di tahun itu, agar di bulan itu juga mereka tidak boleh menyerang kaum muslimin. Yang diharamkan di bulan itu adalah peperangannya.
Nah, jadi namanya bulan Muharram, apa yang diharamkan pada bulan itu? Kalau kita lihat dari sejarahnya adalah peperangannya. Kaum kafir Quraisy tidak boleh menyerang, tidak boleh berperang kepada kaum muslimin. Nah, tapi kita ambil semangatnya di situ adalah bahwasanya di bulan Muharram sebisa mungkin kita niatkan di diri kita, ini adalah kita tumbuhkan niat baru agar kita juga meminimalisir maksiat yang kita perbuat, meminimalisir hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Nah, di sini kita perbanyak amal-amal soleh. Nah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin selama sebulan ini dari awal bulan Juni kemudian pertengahan bulan ini kita banyak menyampaikan atau KMM banyak menyampaikan tentang fadilah-fadilah daripada bulan Muharram. Dan salah satu agenda atau salah satu daripada kajian KMM niku setiap akhir bulannya insya Allah selalu menghadirkan kajian tafsir. Nah, seperti malam hari ini juga tema kita niku bukan lagi tentang fadilah atau keutamaan bulan Muharram. Itu sudah kita bahas minggu lalu insya Allah. Seperti biasanya niku setiap akhir bulan daripada bulan Masehi, entah nanti di akhir bulan Juni atau bulan lalu akhir bulannya, tiap akhir bulan niku insya Allah KMM selalu bertemakan tentang kajian tafsir. Hari ini kita membahas satu ayat yang begitu penting bagi umat Islam. Satu ayat yang begitu penting maknanya bagi kita semua, yaitu adalah surat Al-Maidah ayat ketiga. Mungkin panjenengan tahu niku kalau misalkan Al-Quran pertama kali diturunkan, ayatnya atau suratnya adalah surat Al-Alaq 1-5. Bunyinya Iqra, hampir semuanya tahu insyaallah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat kelima. Nah, tapi mungkin sedikit yang tahu bahwasannya apa ayat terakhir yang turun daripada Al-Qur'an niku. Tak lain dan tak bukan adalah surat Al-Maidah ayat ke-3. Niku ayat terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bunyinya seperti apa? Di situ berbunyi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum islam madina. Di hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, akmaltu lakum, kami telah sempurnakan kepada kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan kami sempurnakan juga Islam Madinah, dan kami sempurnakan Islam itu sebagai agama. Di hari itu, kapan harinya niki nggih Bapak Ibu? Mungkin kita tahu bahwasannya hari nuzulul Quran niku dirayakan setiap bulan Ramadan, 17 Ramadan, hari nuzulul Quran. Tapi hari terakhirnya niku kita tidak tahu kapan hari terakhirnya Al-Quran itu diturunkan. Nah, padahal ada seorang kaum Yahudi niku bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia bertanya, "Wahai Khalifah, sebenarnya agama kalian niku bisa menambah satu lagi hari raya." Katanya seperti itu. Apa maksudmu? Kemudian Khalifah Umar niku bertanya, apa maksudmu dengan menambah lagi satu hari raya? Yaitu adalah di mana kalian diturunkan ayat terakhir, katanya gitu. Kapan niku nggih Bapak Ibu diturunkan ayat terakhir niku? Kejadiannya adalah pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun 10 Hijriah niku adalah tahunnya Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji. Di sana ketika khutbah haji, kemudian turunlah wahyu. Kapan khutbah haji niku dilaksanakan? Ketika hari Arafah. Wukuf hari Arafah niku diturunkan ayat terakhir daripada Al-Qur'an niki. Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan khutbahnya, khutbah haji, dinamakan khutbatul wada. Khutbah terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebutkan terakhir? Karena ketahuilah ya Bapak Ibu bahwasanya Nabi Muhammad niku melaksanakan haji hanya sekali. Sekali Mas, seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah untuk agama kita, agama Islam, melaksanakan haji hanya sekali. Makanya niku disyariatkan kepada kita bahwasanya haji niku wajibnya sekali. Mampu 2 kali, alhamdulillah, berarti yang keduanya niku hajinya bersifat sunnah. Yang pertama hukumnya wajib. Niku. Ketika itu Rasulullah SAW melaksanakan khutbatul wada di hari Arafah. Ketika itu wukuf Arafah, Nabi menyampaikan khutbahnya yang terakhir. Salah satu isi khutbahnya adalah tentang ayat ini, Al-Maidah ayat ketiga. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum Islam Madinah. Menyampaikan wahyu terakhirnya kepada umat muslim. Di situ umat muslim berbinar-binar matanya, berbahagia.
berarti telah lengkap Al-Qur'an niku. Bentuk wujudnya telah lengkap. Tapi beberapa sahabat merasakan kesedihan yang luar biasa. Merasakan kesedihan. Kenapa merasa sedih niku? Berarti di situ sudah ada rasa. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, berarti tugas Nabi niku sudah berakhir. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat beliau niku merasa sedih ketika beliau menyampaikan hal seperti itu. Karena ketika sudah Rasulullah berkata seperti itu, berarti itu merupakan isyarat bahwasanya tidak lama lagi Rasulullah niku sudah sampai di akhir hayatnya. Isi khutbatul wada niku sebenarnya yang terpenting ada 3 macam. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Hal yang pertama adalah di mana Rasulullah menyampaikan ketakwaan niku adalah hal yang utama bagi agama kita. Agama kita niku tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang warna kulit. Bayangkan 1400 tahun yang lalu ada seorang manusia menyampaikan hal bahwasannya manusia niku semuanya setara. Suku Aceh, suku Jawa, suku Kalimantan, keturunan Eropa, keturunan Amerika, semuanya setara. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hina. Oh, orang-orang Eropa berkulit putih, ganteng-ganteng, tinggi-tinggi. Mereka lebih mulia daripada orang Indonesia yang rendah-rendah, mungkin lebih pendek. Kulitnya sawo matang. Tidak ada. Di situ Rasulullah mengatakan bahwasannya satu-satunya alat ukur, tolak ukur bagi manusia adalah takwa. Ketakwaanlah yang membedakan mereka satu sama lainnya. Di antara itu semua mereka setara. Mau laki-laki, mau perempuan, mau sukunya apapun, semuanya setara sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang kedua, Rasulullah menyampaikan tentang agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bahwasannya ini wahyu terakhir. Ketika itu disampaikanlah bahwasannya surat Al-Maidah ayat ketiga ini merupakan wahyu terakhir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Nah, setelah itu barulah Rasulullah menyampaikan kepada kita 2 warisan utama bagi umat muslim, bagi kita semua. Kita niku walaupun nanti mungkin ada ndak kebagian warisan dari orang tua atau dari keturunannya mungkin tidak dapat warisan, tapi ketahuilah Bapak Ibu, kita semua sudah dapat warisan dari Rasulullah SAW. Apa niku warisannya nggih? 2 hal, Al-Qur'an dan sunnah atau hadis. Niku warisan yang kita punya. Maka kata Nabi, famsiku bihima, peganglah teguh kepada keduanya. Peganglah teguh di kehidupan kalian keduanya, yaitu adalah Al-Qur'an dan hadis. Niku yang menjadi pegangan kita, niku yang menjadi pedoman kita selama kita hidup di dunia niki. Nah, jangan sampai kita meninggalkannya, jangan sampai kita melalaikannya nggih. Nah, satu hal niki ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat niki menjadi menarik nggih Bapak Ibu. Kenapa ayat ini menjadi menarik? Karena di dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, niku ndak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya agama mereka adalah agama yang sempurna, telah disempurnakan. Tapi di Al-Qur'anul Karim, di surat Al-Maidah ayat ketiga, di situ Allah berkata bahwasannya agama niki, Al-Qur'an niki telah sempurna. Berarti sungguh apa yang kita miliki niku, Al-Qur'an, sunnah niku merupakan warisan yang luar biasa bagi kita. Imam Ibnu Katsir pun juga berkata bahwasannya ini penting untuk kita ketahui, bahwasannya kesempurnaan, kesyukuran, nikmat kita salah satu yang paling besar adalah kita diberikan nikmat yang luar biasa adalah agama yang sempurna. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Tapi kadang-kadang juga di situ Imam Ibnu Katsir mengutip bahwasannya kita sebagai umat muslim kadangkala kita niku merasa bahwasannya agama kita niku menjadi beban. Kok bisa kesyukuran niki, kenikmatan yang luar biasa besar niki menjadi beban bagi kita. Nah, usi nafsi wa iyyakum. Nah, di situ Imam Ibnu Katsir menyampaikan keresahannya. Banyak sekali umat manusia niku merasa beban dengan apa yang mereka miliki. Salah satunya ini dengan mereka dilabeli oleh Al-Qur'an, dilabeli oleh agama Islam. Di situ bahwasanya agama Islam niku bagi sebagian orang niku adalah beban. Kok bisa? Mungkin kadang-kala kita merasa kok agama kita ini terlalu ketat nih nggih. Apa-apa dilarang, apa-apa diatur, apa-apa harus ditentukan batasan-batasannya. Nggih. Perempuan harus berpakaian menutup aurat seluruhnya.
tanpa kecuali muka, wajah dan telapak tangan. Niku. Yang laki-laki juga seperti itu. Bahwasannya batasan aurat mereka adalah pusar sampai ke lutut. Diatur semuanya. Kenapa, Mas? Berarti kita ada sebagian orang batasan laki-laki sampai lutut. Wah, berarti kita haram dong pakai celana pendek. Kalau secara syariatnya enggak diharamkan berarti. Karena niku kita mengumbar aurat kita. Nah, berarti kita enggak boleh dong Mas keluar rumah enggak pakai kerudung misalkan. Oke, leres. Berarti kita mengumbar aurat kita. Niku perlu diketahui bahwasanya hikmah atau faidah daripada agama Islam ini niki kita diatur segalanya nggih. Diatur segala lini kehidupan kita niku diatur. Bukan untuk mempersulit kita, ndak. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah niku menginginkan kalian kita sebagai umat manusia niku hidup dalam kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak pengen kita itu hidup dalam kesulitan. Tapi ketahuilah aturan-aturan yang ada di agama kita niku adalah untuk menyelamatkan kita pada hakikatnya. Sebagai nama Islam niku tersendiri. Islam niku berasal dari bahasa Arab ya Bapak Ibu. Salimaya selamu, artinya menyelamatkan. Islam niku agama kita adalah agama yang selamat artinya. Menyelamatkan kita ketika kita hendak berbuat segala sesuatu. Bagaimana kita menjadi pribadi yang selamat, sebagai pribadi muslim yang selamat adalah dengan mengikuti tuntunan, mengikuti segala ajaran yang ada dalam agama kita. Bahkan Nabi mengatakan al-Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat lil alamin, bukan cuma untuk Makkah dan Madinah, enggak, lil alamin, sejagat raya. Bukan cuma ardun atau bumi, enggak, lil alamin. Di situ Rasulullah menyebutkan diksinya ada lil alamin, sejagat raya. Bukan cuma di Indonesia, enggak cuma di muka bumi, tapi seluruhnya. Nah, makanya di Al-Quran pun juga membahas tentang perlangitan, langit, bumi, bulan, segala macam. Karena agama kita niku agama yang rahmatan lil alamin. Niku menjadi rahmat untuk segalanya. Lil alamin niku ndak ada batasan. Batasan waktunya pun mboten enten. Oh, agama Islam niku hanya selamat ketika zamannya Nabi Muhammad SAW saja. Ketika Nabi Muhammad meninggal, wes sampun, ndak ada lagi yang selamat. Mboten. Ketika rahmatan lil alamin niku juga berarti dia sepanjang masa dan juga sepanjang zaman juga nih, nah, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang. Karena itulah tadi Nabi menyebutkan bahwasanya warisannya ini bukan Rasulullah SAW. Kalau warisan agama Islam itu adalah Rasulullah SAW, maka Rasulullah sudah tiada, tidak bersama kita lagi. Maka warisannya adalah dua, Al-Quran dan Sunnah. Di sini kita diberikan bahwasanya akmaltu lakum wa atmamtu. Nah, di situ Allah menyebutkan, disampaikan oleh Nabi bahwasanya aku niki Rasulullah SAW niku menjadi penyempurna untuk agama kalian. Dengan adanya Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, menyampaikan wahyu dalam bentuk Al-Quran dan hadis, niku menjadi penyempurna bagi agama kita. Tidak ada Al-Quran dan hadis, maka tidak ada agama kita niku. Nah, usin nafsi wa iyyakum, sama-sama kita berpegang teguh kepada agama kita niki. Nah, yaitu adalah ajaran-ajaran daripada Rasulullah SAW dan juga apa yang diwahyukan kepada Rasulullah, yaitu berupa Al-Quranul Karim. Kita sebagai warga Muhammadiyah, mungkin sebagian dari kita nih sudah punya NBM atau kartu tanda anggota Muhammadiyah. Di situ tertulis di depannya tertulis di depannya adalah visi atau moto atau pedoman daripada Muhammadiyah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, menjadikan masyarakat yang Islami sebenar-benarnya, berpegang kepada dua hal, Al-Quran dan Sunnah. Niku warisan yang kita miliki, niku juga yang kita pegang, Bapak Ibu. Mungkin panjenengan sebagian bertanya, atau ada juga kami di sekolah niku anak-anak juga bertanya, Pak, kenapa kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Tidak bisakah kita berpegang kepada kitab-kitab yang lainnya, misalkan kitab tafsir atau itu, kitab fikih itu, katanya Ketahuilah Bapak Ibu bahwasanya kitab-kitab, misalkan kita punya kitab tafsir, kitab hadis, niku berujuknya kepada dua hal, niku juga kepada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin panjenengan atau ada yang berprasangka bahwasanya saya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kenapa masih
kesulitan yang saya miliki, kesulitan yang saya hadapi ini. Nah, ketahuilah bahwasanya insya Allah ketika kita mau untuk memegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah kebaikan, keberkahan itu akan mengalir kepada kita. Mungkin panjenengan ini merasa ada hal-hal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, alhamdulillah hari ini hutangku dilunasi oleh Allah, terlunaskan. Mungkin itu bisa jadi karena semangatnya panjenengan untuk bisa berangkat ke masjid sholat. Mungkin itu karena panjenengan yang menjaga sholatnya 5 waktu. Mungkin itu karena panjenengan yang rajin baca Al-Quran, memegang nilai-nilai agama kita, agama Islam. Disitulah Allah memudahkan hidup panjenengan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Intan surullah yansurkum." Ketika kalian menolong agama Allah, ketika kalian berpegang teguh kepada Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Allah akan menolong kita. Allah akan membantu kita. Nah, jadi pegang teguhlah, jadi yakinlah dengan apa yang kita miliki yaitu dengan ajaran-ajaran agama kita melalui 2 hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Niku hari ini kita berkumpul bersama, tidak lain dan tidak bukan, sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita, sama-sama kita tingkatkan keimanan kita, agar kita terus berjalan sesuai dengan arahan Al-Quran dan As-Sunnah tadi ini. Ada yang hal-hal yang kurang apa, misalkan kurang cocok dengan kita sesuaikan dengan syariat, kita sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah niku. Nah, tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Panjenengan mungkin masih ragu-ragu ketika Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada umatnya untuk terus bersedekah, misalkan untuk semangat bersedekah, berinfak kepada sesama kita. Mas niku kayaknya kalau misalkan bersedekah niku kayak rasa berat sekali ini. Sayang niku uang kalau niku tak sedekahkan 20.000, 50.000, atau kemarin yang habis kurban 2 juta, 5 juta habis untuk kurban. Kok kayaknya sayang ya saya. Kayaknya kehilangan uang yang banyak niku nggih. Rasa ndak ikhlas sepertinya niku. Ketahuilah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita, ketika Allah hendak menggantikan sesuatu apa yang kita berikan kepada sesama kita, insya Allah Allah akan gantikan berlipat-lipat dengan kebaikan, dengan keberkahan. Ketika Allah sudah berjanji, maka Allah akan tepati niku. Nah, jangan sampai kita merasakan bahwasannya hal itu tadi nggih. Mungkin matematika mengatakan ketika kita punya uang 10 juta, kemudian kita sumbangkan 5 juta, maka sisanya memang 5 juta nggih. Secara realnya memang 5 juta. Tapi ketika kita punya 10 juta, kemudian kita sumbangkan 5 juta ke jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, dalam bentuk wakaf ataupun yang lainnya nggih. Yakinlah Allah akan menggantikan itu dengan hal-hal yang lebih baik lagi, hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Mungkin tidak dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk keberkahan niku. Napa niku berkah nggih? Berkah niku adalah hal-hal yang baik selalu mengalir kepada kita, niku adalah keberkahan. Panjenengan makan 1 piring nasi beserta lauknya. Kemudian dari situ panjenengan menjadi semangat untuk beribadah. Oh, saya habis makan, kemudian saya punya tenaga melangkahkan kaki ke masjid. Makanan niku merupakan keberkahan panjenengan. Ada hal-hal baik yang mengalir di dalamnya. Nah, ada satu kisah nggih Bapak Ibu, izin kami bercerita sedikit. Niki kisah ini alhamdulillah terjadi di kehidupan kami, semoga tidak menjadi ria. Bahwasannya ketika kami selesai studi niku, kami sempatkan untuk berangkat umroh ke Saudi Arabia. Ketika berangkat umroh niku, niatnya kami hanya 2 minggu nggih. 2 minggu kami berangkat umroh. Tapi qadarullah ketika perjalanan kami di tengah-tengah kami umroh niku, kami bertemu dengan salah seorang dari Indonesia juga. Beliau niku merupakan owner atau pemilik travel yang ada di Indonesia. Beliau menawarkan kepada kami, "Mas, mau ndak panjenengan niku menjadi mutawif untuk travel kami?" Nah, kalau misalkan panjenengan belum tahu, mutawif niku adalah pembimbing umroh. Jadi ketika ada rombongan umroh yang berangkat umroh ke Mekah dan Madinah niku ada pembimbingnya yang untuk membimbing ibadah umrohnya niku nggih. Nah, niku kami ditawarin, alhamdulillah kami terima. Yang seharusnya kami tinggal 2 minggu di Mekah dan Madinah, alhamdulillah niku menjadi 3 bulan. Nah, ceritanya bukan di sini nggih Bapak Ibu. Suatu ketika kami mendapati rombongan, diserahkan diamanahi sebuah rombongan dari Jawa Timur, rombongan umroh niku nggih. Rombongan umroh dari Jawa Timur. Di Jawa Timur niku kemudian ketika sudah hendak selesai masa-masa umroh niku nggih. Mereka 10 hari program umroh, kemudian H-2 sebelum kepulangan. Umroh sudah selesai, segala rentetan ibadah umroh sudah kami laksanakan. Kemudian H-2 kepulangan, ada salah seorang bapak-bapak niku mendatangi kami. Mas Ustadz, niki boleh ndak panjenengan temanin saya ke pasar niku untuk belanja oleh-oleh? Oh nggih, siap.
Karena biasanya memang seperti itu ya Bapak Ibu. Selain tugas kami untuk membimbing umroh, kami biasanya juga nemenin para rombongan niku untuk belanja. Nah, biasanya kami sebagai perpanjangan lidah ya untuk berkomunikasi ya dalam bahasa Arab niku ya. Akhirnya nggih Pak, siap. Nanti malam kita berangkat ke pasar, kita beli oleh-oleh. Akhirnya niku nggih. Sampai di pasar, kemudian bapak tersebut tadi milih-milih barang untuk beli oleh-oleh. Kami niku heran dengan bapaknya. Karena hampir banyak sekali niku oleh-oleh yang dibelikan itu dalam bentuk mainan. Entah onta-ontaan, boneka onta, entah niku mobil-mobilan atau apapun, niku banyak sekali mainan yang dibeli bapaknya. Nah, lantas tersirat dalam hati kami, terfikirkan dalam hati kami niku bapaknya punya banyak anak. Maka sontak pertanyaan pertama saya niku keluar dari pertanyaan saya dari lisan saya adalah mempertanyakan anaknya beliau. Bapak, panjenengan punya berapa anak? Tanya saya. Betapa saya kagetnya nggih Bapak Ibu ketika mendengar jawabannya dari bapaknya tadi. Bapaknya tadi jawab, "Mas, saya niku ndak punya anak." Loh, makin kaget saya. Pak, niku mainan segitu banyaknya untuk siapa kalau panjenengan ndak punya anak? Akhirnya bapaknya tadi bercerita. Jadi gini Mas, alhamdulillah niku, jadi singkat cerita tahun 2013, bapaknya itu bercerita, tahun 2013 niku istrinya sempat hamil, sempat mengandung. Tapi qadarullah di perjalanan mengandungnya istrinya niku, istrinya keguguran. Istrinya keguguran. Selang beberapa bulan dari keguguran niku, istrinya divonis kena penyakit kista. Naudzubillah, kena penyakit kista. Akhirnya sudah kena penyakit kista, kemudian dokter pun menyarankan bahwasanya istrinya niku harus diangkat rahimnya agar kistanya hilang dari tubuh istrinya niku. Diangkatlah penyakit kista ini niku dari rahimnya, beserta juga rahim daripada istrinya. Ketika rahimnya sudah diangkat, dokter pun juga memvonis bahwasanya istrinya beliau niku tidak mampu lagi untuk bisa hamil, tidak mampu lagi untuk bisa mengandung, tidak mampu lagi untuk bisa melahirkan. Sontak dari situ bapaknya merasakan bahwasanya tahun 2013, tahun 2014 itu merupakan masa-masa paling downnya si bapak niku. Paling jatuh, paling merasa hampa, bahwasanya segala hal niku sudah putus asa. Nah, tapi alhamdulillahnya si bapak niku nggih punya salah seorang sahabat, yang mana sahabatnya niku sering ngajak beliau niku ke kajian. Seperti ini nggih, diajak ke kajian, diajak untuk ikut ngaji ke masjid. Satu hal biar lupa nggih sama masalah, lupa juga untuk agar masalah niku cepat larutnya nggih. Nah, akhirnya dalam salah satu kajian yang dihadiri oleh bapaknya niku nggih, ada kajian yang membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW niku sangat sayang kepada anak yatim. Di situ beliau niku termotivasi dengan kajian tersebut. Bagaimana Rasulullah sangat sayang kepada anak yatim niku. Nah, ketika sudah mendengarkan kajian niku tadi nggih Bapak Ibu, bapaknya niku bernazar atau berjanji kepada dirinya bahwasannya sejak besok niku nggih di warteg saya. Jadi bapaknya niku punya usaha warteg. Bukan orang yang terlampau kaya, enggak, bukan orang yang kaya, orang yang biasa mawon. Punya warteg, usahanya warteg. Kalau di sini mungkin banyaknya angkringan, kalau di Jogja, di Gunung Kidul niku banyaknya angkringan. Tapi kalau di Jawa Timur banyaknya warteg, warung Tegal niku nggih. Punya usaha warteg. Bapaknya bernazar ketika saat itu juga bahwasanya besok sampai seterusnya warteg saya harus ada yang makan 3 anak. Kalau bisa anak yatim semuanya. Tiap hari akan saya gratiskan untuk 3 anak makan di warung saya. Katanya bapak seperti itu. Bayangkan ya Bapak Ibu, bapaknya niku melakukan hal itu dari tahun 2016, 2017, seterusnya mungkin hingga saat ini pun bapaknya juga masih melakukan hal itu. Tahun 2024 awal niku bapaknya bertemu atau di wartegnya niku datang seorang pelanggan, suami istri katanya bapaknya. Kemudian dari pelanggan niku makan. Bapaknya tidak kenal dengan pelanggan tersebut, bukan pelanggan tetap, bukan tetangganya, bukan orang situ. Hanya pelanggan mampir biasa untuk makan di wartegnya. Setelah makan niku nggih Bapak Ibu ketahui bahwasanya bapaknya ngobrol dengan pelanggan tadi berdua niku. Singkat cerita bahwasannya niku nggih bapaknya ditawarin untuk pergi umroh. Pergi umroh dari 2 orang tadi niku. Pergi umroh gratis. Ternyata saya tahu bahwasanya bapaknya tadi diberangkatkan, umrohnya diberangkatkan, dengan istrinya diberangkatkan. Nah, bapaknya berkata, "Mas, niku mainan-mainan tadi niku nggih, niku bukan untuk anak saya. Niku untuk anak-anak yang sering makan di warteg saya."
Mungkin panjenengan mengira bahwasanya bapaknya memang tidak punya anak, memang betul tidak punya anak, tapi tak ketahuilah bahwasanya anak yang besar, anak yang tumbuh berkembang dari makanannya bapak tadi ini udah puluhan, bahkan mungkin udah ratusan. Setiap hari bapaknya seperti itu. Hari ini mungkin kok misalkan bisa kita katakan hari ini kok misalkan cuma dapat satu anak saja niku nggih. Oh, baru satu anak nih yang makan di warteg saya. Bapaknya nggak tinggal diam, duanya niku dicari. Dicari ke jalanan, dicari ke tempat main. Ayo nak sini makan ke warteg saya. Tiap hari bapaknya seperti ini, Bu. Bertahun-tahun hingga Allah gantikan tadi bahwasanya apa yang tadi kebaikan niku nggih. Itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Dengan suatu hal yang lebih indah, yaitu adalah diundangnya beliau ke tanah suci. Mungkin kalau kita hitung secara matematika, kita ngasih orang gratis niku rugi. Oh, tiap hari saya ngasih makan anak 3 anak gratis. Mungkin secara matematika niku rugi. Harusnya saya bisa dapat 30.000 dari 3 piring niku. Tapi saya kasihkan ke orang. Jadi saya tidak dapat 30.000. Secara matematikanya seperti itu nggih. Tapi ketahuilah nggih Bapak Ibu, ketika Allah sudah berjanji, ketika kita mau membantu agama Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau untuk menyedekahkan sedikit daripada apa yang Allah titipkan kepada kita, insya Allah Allah akan ganti berlipat-lipat dengan hal yang lebih baik, dengan hal yang lebih berkah nih okay. Seperti yang kami sampaikan, mungkin tidak dalam bentuk materi, mungkin panjenengan atau kami pun juga kadang-kadang juga seperti ini okay. Ya Allah, semoga saya masukkan 20.000 ke kotak infak, nanti gantinya 100.000, gantinya 2 juta. Mungkin kita masih berharap-harap seperti itu okay. Nah, kita ketahuilah kita harus ikhlas memberikan itu. Semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik, semoga Allah gantikan dengan kebaikan dan keberkahan. Mungkin tidak dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk kebaikan dan bentuk keberkahan. Mungkin tadi si bapak niku tidak dapat materi secara limpah ruah, enggak, karena bapaknya pun juga bukan termasuk orang yang kaya, kemudian setiap hari dapat profit atau pemasukan yang luar biasa banyak, enggak. Tapi Allah gantikan dari konsistensi si bapak tadi, terus beramal, terus bersedekah kepada anak-anak yatim niku, dengan apa? Dengan satu hal, yaitu dengan satu hal kebaikan, dengan satu hal keberkahan yang begitu nikmat luar biasa adalah diundangnya beliau ke tanah suci. Nah, niku menjadi pelajaran bagi kita ketika kita mau untuk memegang teguh di ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, insya Allah Allah pun akan membantu kita. Insya Allah pun Allah nggak akan menelantarkan kita, enggak. Kita hari ini berkumpul, panjenengan masih dengan semangatnya berangkat dari rumah, melangkahkan kaki, ikut sholat jamaah, ikut pengajian. Sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita, sama-sama kita tingkatkan keimanan kita. Mungkin dari setiap hari iman kita niku bertambah. Mungkin kadang-kala ada iman kita loyo, kemudian kita lagi malas gitu. Yang setiap harinya mungkin baca Quran, kemudian lagi malas tidak megang Quran. Kemudian yang biasanya setiap harinya berangkat sholat berjamaah, kemudian satu hari imannya lagi loyo, akhirnya tidak berangkat ke masjid niku nggih. Nah, di sini kita berkumpul, sama-sama kita saling mengingatkan, sama-sama kita saling mewasiatkan bahwasannya sama-sama kita memperbaiki diri kita, terlebih-lebih di bulan ini, bulan Muharram ini. Nah, di bulan Muharram sama-sama kita perbaharui niat kita, semoga kita nanti ke depannya di tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Amin, Allahumma amin. Okay. Sebagaimana mungkin di kajian sebelumnya niku dibahas salah satu ibadah, salah satu amalan yang utama di bulan Muharram niki nggih. Awal bulan di bulan Muharram, yaitu tahun baru, salah satu ibadahnya adalah ibadah introspeksi diri, muhasabah diri. Sejauh mana sih saya sekarang hidup niki? Apakah untuk kehidupan saya saja, atau juga saya bermanfaat bagi orang lain? Okay. Ataukah saya kemarin niku, mungkin kita muhasabah diri, kemarin niku di tahun lalu saya masih bolong-bolong sholatnya, masih belum 5 waktu, maka kita muhasabah diri. Semoga kedepannya di tahun ini kita diberikan kesehatan, kemudian kita dimampukan untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah, syukur-syukur bisa berjamaah. Ditambah lagi mungkin kita introspeksi diri ke depan kita mau ngapain, gitu. Nah, menjadi pribadi yang lebih baik lagi ini. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Man kana yaumu khairan min amsihi", barang siapa yang hari ini, hari esoknya lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, maka ia termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi, dan barang siapa yang hari ini hari esoknya sama saja dengan hari kemarin, fahuwa khasir, maka ia termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi,
niki. Dan barang siapa hari ini atau hari esoknya lebih buruk, lebih jelek daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, maka ia termasuk daripada golongan orang-orang yang tercela. Kita usahakan kita masuk ke golongan yang pertama, menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi di tahun depan. Di tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai kita mungkin sama saja secara kualitas ibadah kita, sama saja secara kualitas keimanan kita. Nah, kita harus lebih baik lagi. Jangan sampai kita malah masuk ke golongan yang ketiga, lebih buruk. Yang kemarin sudah alhamdulillah melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian imannya loyo, akhirnya sholatnya jadi bolong-bolong. Nah, niku usinasi wa iyyakum, sama-sama kami mewasiatkan, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan juga kepada panjenengan umumnya nggih. Semoga niki bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Oke, ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Monggo untuk diaminkan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka innana kunna minaz zalimin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita sudah sampaikan kajian kita malam hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Sungguh kesalahan-kesalahan tersebut datangnya dari diri kami pribadi, dan apabila panjenengan mendapatkan kebaikan atau manfaat dari apa yang kami sampaikan, sungguh manfaat-manfaat tersebut, kebaikan-kebaikan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tetangga kita, juga baik yang ada di Masjid Minhajul Huda niki. Amin Allahumma amin. Kami akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.